Dok, dokter kan lebih paham gimana cara mengurus kaki orang yang terkilir. Boleh nggak kalau dokter aja yang mapa aku ke dalam? Iya boleh. Mari. Au, Bisa? Ayo, pelan-pelan aja. au, dok. Kaki saya sakit banget, dok. Coba bentar saya periksa dulu ya. Au, Sakit ya? iya. Apa mungkin Mbak Bonita butuh terapis? Aku ada nomor terapis yang bisa nge-handle kaki saya, Mbak. Erika, kamu tuh gak usah berusaha sok-sokan ngasih saya solusi deh. Kalau ternyata nanti rekomendasi terapis kamu tuh malah gak bagus, kaki saya makin sakit, kamu tanggung jawab. Hei, Erika kan cuma nawarin kamu aja. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Ngasih solusi tapi gak jelas. Bonita jadi caper banget di depan dokter Riko. Dan tega banget sih nyudutin Erika. Dok, saya lebih percaya sama dokter aja deh yang meriksa kaki saya ya. Bu Bonita, saya udah cek kaki Bu Bonita. Ini hanya terkilir aja. Mungkin nanti Bu Bonita bisa kasih salep anti nyeri. Kalau misalnya masih ngerasa sakit, Ibu Bonita bisa pergi ke rumah sakit. Tapi dok, sebelum saya jatuh, saya tuh udah pergi ke rumah sakit yang ada di kartu nama dokter. Tapi pas saya sampai di sana dokter malah nggak praktek katanya. Iya, maaf Bu Bonita. Saya tidak bisa praktek di rumah sakit tersebut selama sebulan. Kemarin dokter Riko udah cerita soal ini. Aku jadi ikut ngerasa bersalah. Karena selama ini dokter Riko udah banyak banget bantuin aku sama Bagas. Biar aku bantuin. Nggak usah. Saya bisa sendiri. Maaf saya nggak bisa lama di sini. Saya permisi dulu ya. Dok, kalau nanti kaki saya makin sakit, saya telepon dokter ya. Boleh kan dok? Ayo. Erika, aku juga pamit duluan ya. Aku antar ke depan ya mbak. Oke. Permisi. Terima kasih dok. Dulu aku meeting di ruangan ini. Karirku bagus dan hidupku bahagia. Tapi sekarang semuanya berubah. Aku bukan siapa-siapa lagi. Dan semua ini akibat kesalahanku sendiri. Aku tadi di ruangan kamu. Ternyata kamu di ruangan meeting. Gak pernah aku bayangin sebelumnya. Kita jadi sekaku ini, Nabila. Tolong maafin aku yang udah bikin kamu kecewa. Dan hancur sampai kayak gini. Aku pikir semua ini cuma mimpi buruk. Yang bakalan berakhir ketika aku membuka mata. Tapi sayangnya semua ini kenyataan pahit yang harus aku jalani. Sampai akhirnya kita jadi sejauh ini. Silakan duduk. Nabila, aku pengen nebus semua kesalahan aku sama kamu dan juga anak-anak. Hubungan kita bisa kayak dulu lagi. Semua gak akan pernah bisa sama lagi. Sekarang aku cuma mau menerima keadaan. Dan gak menyesali apa yang udah terjadi. Aku sepenuhnya sadar. Kalau kebahagiaan yang aku impikan itu gak bisa aku raih sama kamu.
Tapi aku masih punya Raya, Albi, dan Sira. Dan aku akan meraih kebahagiaan itu tanpa kamu. Maksud kamu apa? Aku udah urus semuanya. Kamu tinggal tanda tangan. Kamu ngajuin gugatan cerai? Semuanya lebih baik diakhiri kan? Karena kamu juga harus bertanggung jawab sama bayi yang dikandung sama Wilda. Aku akan minta pengacaraku untuk print ulang berkas gugatan cerai itu. Karena niatku nggak akan pernah berubah. Aku mau pisah dari kamu. Aku gak mau. Harusnya dari awal waktu kamu minta cerai sama aku nggak perlu ya mohon-mohon sama kamu untuk mempertahankan rumah tangga kita. Kalau aja waktu itu aku langsung tanda tangan berkas gugatan cerai itu, situasinya nggak akan serumit ini. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mempertahankan pernikahan kita.